Pembahasan pertama, analisa fundamentalnya saham BBNI. Pembahasan kedua, perhitungan valuasinya saham BBNI. Video ini berdasarkan kondisi 28 April 2023. Kita ke bagian ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Per posisi kuartal 1 2023 atau saya akan nyingkatnya dengan Q1, itu BBNI posisi ekuitasnya itu 140 T, 140 triliun. Kita bandingin tahun sebelumnya, 125 T, sebelumnya 115 T, sebelumnya 107 T, sebelumnya 113 T. Jadi 140 T sekarang ini adalah ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Kita bandingin sekarang dari kuartal 1 ke kuartal 4. Gunanya apa? Gunanya buat memproyeksi ekuitas sepanjang tahun 2023 ini. Nanti gunanya apa kalau udah tahu? Gunanya nanti untuk kaitannya dengan menghitung kisaran harga wajar. Oke. Di 2019, Q1 ke Q4 itu naik 8%. Ekuitasnya nih ya. Di 2020, Q1 ke Q4 naik 3%. Ini 2020 pandemi loh ya. Jadi pas pandemi aja ekuitas dia selama setahun itu dari Q1 ke Q4 naik 3%. 2021 Q1 ke Q4 7% naiknya. 2022 Q1 ke Q4 naik 8%. Nah, sekarang 2023 nih. Sekarang kita lagi ada di Q1-nya. Berapa ekuitas BBNI di Q4? Nah, itulah yang kita coba prediksi. Saya akan nulis di sini, saya akan asumsikan di sini 7. Kenapa 7? Karena kalau 3% ini pas pandemi. Ini pesimis-pesimisnya ya. Dan kalau 8% ini kita anggap aja optimis-optimisnya. Kemarin suku bunga lagi tinggi. Jadi kalau saya tulis 8 kayaknya saya terlalu percaya diri gitu. Apalagi di atas 8 gitu ya. Sedangkan kalau 3 terlalu pesimis. Jadi saya pakai aja angka tengah yaitu 7%. Oke, saya tulis 7 di sini. Ya, jadi dengan asumsi 7%, maka ekuitas BBNI di Q4 nanti, Q4 2023 akan sejumlah 150 T. Itu tadi ekuitas ya. Sekarang kita ke laba. Laba Q1 2023-nya BBNI itu 5,2 T, 5,2 triliun. Sebelumnya, maksudnya tahun sebelumnya 3,9 T, sebelumnya 2,3 T, sebelumnya 4,2 T, sebelumnya 4 T. Jadi laba sebesar 5,2 T ya, itu adalah laba terbesar selama 5 tahun terakhir. Dan sama kayak ekuitas, kita akan mencoba menghitung laba sampai nanti di Q4. Di 2019 Q1 ke Q4 naik 277%. 2020 turun 23% labanya. Ya. Pas pandemi nih. 2021 Q1 ke Q4 naik 357%. 2022 Q1 ke Q4 naik 362%. Nah, sekarang 2023 Q1 ke Q4-nya naik berapa persen nih? Perubahannya berapa persen nih? Naik apa turun nih? Gitu kan. Kalau saya tulis 362%, ini adalah angka optimis kalau seandainya suku bunga naik lagi ya. Kayak kan kalau kemarin ada suku bunga tuh. Jadi kalau saya nulis 362 ya seakan-akan suku bunga naik lagi gitu. Meskipun nggak mungkin, meskipun mungkin, tapi saya tidak sepercaya diri itu untuk nulis 362, apalagi di atas 362. Kalau nulis sampai minus itu pas pandemi ya. Kecuali ada pandemi lagi barulah mungkin minus 2-3%. Jadi saya pakai angka tengah, yaitu terbesar setelah ini, yaitu di 277%. Nah, sekarang kita bisa nyimpulin soal fundamental. Labanya ya meningkat terus dari tahun ke tahun ya, yang sekarang bahkan yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Ekuitasnya membesar terus dari tahun ke tahun, yang sekarang ekuitas terbesar selama 5 tahun terakhir. Jadi bisa disimpulkan fundamentalnya BBNI ini mewah.
fundamentalnya BBNI ini bagus. Oke, udah 5 menit. Boleh minta like dan subscribe-nya kalau berkenan itu juga. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang valuasi, atau orang sering nyebutnya harga wajar, kisaran harga wajar BBNI gitu. Buat yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai ini, saya izin ingetin sesuatu dulu nih. 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest itu ada 3. Fundamentalnya mewah. Nah, kalau kayak BBNI tadi mewah ya, laba naik, ekuitas besar. Valuasinya murah ya. Kalau BBNI nanti akan kita bahas nih bentar lagi tentang valuasinya, dan prospeknya cerah. Yang sering salah biasanya orang tuh 2 biasanya. Yang satu, mentang-mentang harganya murah, misalkan suatu saham pernah 10.000 terus sekarang 5.000 langsung dibeli gitu. Dia lupa untuk merhatiin dulu fundamentalnya. Untuk kesalahan pertama. Atau yang sering kesalahan kedua adalah pemula investor. Jadi mentang-mentang fundamentalnya mewah, misalnya kayak tadi BBNI, ngeliat berita, wah labanya BBNI segini meningkat, langsung dia beli. Jadi dia cuman merhatiin fundamentalnya, nggak merhatiin valuasinya, masih murah apa udah mahal. Nah, minimal 2 kriteria itulah diperhatiin ya. Syukur-syukur sampai ke kriteria ketiga. Dan ngomong-ngomong 3 kriteria suatu saham layak atau tidak untuk diinvest, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest versi saya, yang semuanya memenuhi kriteria-kriteria yang udah dibahas, yaitu fundamentalnya mewah kayak BBNI tadi, valuasinya murah kalau BBNI bentar lagi kita bahas, dan prospeknya menurut saya masih cerah. Bocoran 3 saham layak invest ini aksesnya saya taruh di link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita balik ke Excel. Saya pribadi ngitung valuasi suatu saham itu menggunakan proyeksi dividen. Dividen itu apa? Dividen itu kan suatu perusahaan dan bisnis kan punya keuntungan. Nah, keuntungannya itu dibagiin nggak ke para investornya, ke para pemegang sahamnya, atau hanya dimakan sendiri sama perusahaan tersebut, gitu ya. Oke, di 2019 ya, dia punya keuntungan 833 ya. Per Q4-nya dia punya keuntungan 833. Dia bagiin 206 ke investornya. Nah, 206 itu 25%-nya dari 833. 25% itu disebutnya DPR. Jadi kalau ngomongin dividen, simpelnya ngomongin besaran DPR. 2019 DPR-nya 25%, 2020 DPR-nya 25%, 2021 DPR-nya 25%, 2022 DPR-nya 40%. Sekarang nih 2023 nih ya. Nanti yang keuntungannya didapat lalu akan dibagiin di 2024 ya. Berapa kita tebak DPR-nya? Dari setelah menebak DPR-nya berapa, barulah nanti keluar murah, wajar, dan mahalnya si BBNI ini. Oke. Saya punya 3 kemungkinan. 3 prediksi gitu ya. Ini prediksi pesimis yaitu 25%. Dari mana DPR 25%? Yaitu DPR pas tahun 2020. Lalu ada DPR confident, DPR yang akan saya jadikan acuan di video ini, yaitu 40%. Dan DPR optimis 40% juga. Kenapa saya pakai 45%? Karena kalau 25% itu pas lagi pandemi. Jadi selama ke depan yang gak ada pandemi, kayaknya DPR-nya gak sekecil 25%. Oke. Di 2021 mungkin masih bawa-bawa pandemi, mungkin ya. Jadi masih 25%. Dan di 2022 40%. Jadi memang di antara 25 atau 40. Saya yakinnya 40. Kenapa? Karena keadaan selama nggak ada pandemi gitu kayaknya bagus gitu. Jadi saya percaya dirinya saya untuk menghitung di sini saya akan menggunakan 40%. Nah, keluar nih. Murahnya BBNI dengan performa seperti ini dan menggunakan proyeksi dividen tahun 2024. Maka BBNI itu murahnya di harga 4.264. Atau di harga yang sekarang nih, video ini direkam 28 April, itu harga 9425 itu udah kelewatan 55%. Dari harga murah loh ya. Harga wajarnya 6.300 atau udah kelewatan 32%. Dan harga mahalnya di 8.500 atau udah kelewatan 10%. Nah, mungkin di sini ada yang langsung bereaksi gitu. Mungkin ada yang bereaksi, Mimin terlalu pesimis, hitungannya terlalu dikecil-kecilin gitu ya. Filosofi saya kalau ngitung valuasi itu
nggak apa-apa dikecil-kecilin. Toh kita udah siap kemungkinan terburuk. Ketika nanti kejadian lebih gede gitu ya, itu sih udah tinggal alhamdulillah, udah tinggal bersyukur gitu. Dan kalau misalkan Anda berpikir, ini kan bank men, BBN ini kan bank negara loh, masa valuasinya gini sih, ini mah terlalu pesimis. Nah kalau Anda lagi mau ngomong kayak gitu, Anda berarti lagi ngomongin prospek gitu. Kalau fundamental kan ngomongin laporan keuangan ya. Laporan keuangan datanya ada, tinggal di download. Saya cuma ngerubah jadi Excel. Datanya ada. Kalau valuasi, teknik orang-orang beda-beda. Saya pakai proyeksi. Nah kalau soal prospek, dalam melihat prospek, nah itu orang beda-beda juga. Lebih beda-beda lagi gitu. Jadi prospek sama valuasi itu saling terkait. Tergantung cara mandangnya gimana. Nah saya sih memandangnya seperti ini. Jadi kalau Anda menganggap ini kan bank terus meningkat, ini kan bank negara lagi, nggak layak pakai hitung-hitungan kayak gitu ya. Kalau kayak gitu Anda silakan aja gitu. Hitungan saya sih seperti ini gitu. Dan ingat ini di sini saya make dengan asumsi 277% naiknya. Bisa aja nggak naiknya 357 gitu misalkan. Bisa kalau misalnya Anda pengennya 357 min, saya lebih yakin nanti laba Q1 ke Q4 nya di 2023 nih perubahannya 357% min. Nah kalau Anda kayak gitu, maka valuasinya secara harga wajarnya di 7.754 atau baru kelewat 18%. Nah tapi kalau saya akan pakai 277, satu tingkat di atas terendah yaitu pas pandemi gitu ya. Jadi kalau Anda nanya ke saya, maka fundamentalnya BBN ini mewah. Tapi kalau bagi saya valuasinya udah gak murah, udah mahal, udah kelewat 10% dari harga termahalnya menurut saya. Kalau prospeknya cerah-cerah aja ya, namanya bank gitu ya. Oke, kita udah di ujung. Sekarang ada dua hal, ada penawaran dan ada peringatan. Penawarannya kalau Anda mau dapat template Excel kayak gini ya, dan ilmu dibalik semua yang Anda tonton ya, misalkan penentuan murah, wajar dan mahal tuh apa gitu, pemikiran dibaliknya apa, pengalaman dibaliknya apa, kaitannya sama bisnis apa gitu. Terus dividend yield nih apaan kok sampai dikuningin gini, apakah penting gitu ya. Terus ROE, PER itu apa, terus kaitannya hutang, komposisi di masyarakat apa kaitannya gitu kan. Itu Anda bisa dapetin course saya yang namanya SNET, SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kan saham ini channel ini kan namanya saham nyantai ya. Jadi saham nyantai Excel template SNET. Tentang course SNET lebih lengkapnya linknya saya taruh di deskripsi. Lalu peringatannya yaitu saya udah berikan bocoran 3 saham yang like invest versi saya yang fundamentalnya mewah kayak BBNI. Terus valuasinya masih murah, kalau BBNI kan tadi udah mahal ya. Dan prospeknya juga cerah, yaitu bocorannya bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Jadi Anda mau belajarin SNET, Anda mau tahu SNET lebih lengkap, silakan ke deskripsi. Anda cuman mau ngambil bocoran 3 saham like investnya juga silakan ke deskripsi. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bermanfaat minta like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.